Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok AABR yang mempresentasikan tentang perpajakan kami. Perkenalkan, nama saya Adi Saroni dengan NIM 64240762. Maka saya Jendoho dengan NIM 64240430. Perkenalkan, nama saya Yusuf Muhammad dengan NIM 642438. Nama saya Bagas Indra Badi Perwita NIM 64240036. Selamat menyaksikan ya. Oke, berikut inilah data-data yang kami kumpulkan dalam tugas perpajakan. Data ini kami ambil dari berkas PBB atas nama Bapak Indra Ditawan sebagai objek pajak kami. Oke, di sini saya akan membacakan mekanisme perhitungan tentang perpajakan. Diketahui data objek pajak rumah tahun 2020 tanah sama dengan 75 meter persegi dengan NJOP 802.000 meter persegi. Bangunan sama dengan 30 meter persegi dengan NJOP sama dengan 700.000 meter persegi. NJOP TKP sama dengan 10 juta. Tarif tanah pajak Perda atau Pemda sama dengan 0,150%. Ditanya berapa pajaknya dan dijawab adalah NJOP tanah sama dengan 75 kali 802.000 rupiah sama dengan 60 juta 150. NJOP bangunan sama dengan 36 dikali 700.000 sama dengan 25 juta 200. NJOP sama dengan NJOP tanah plus NJOP bangunan sama dengan 45 juta 350.000. NJOP ini NJOP TKP sama dengan 75.350.000 rupiah. Tarif pajak Perda atau Pemda sama dengan 0,150% sama dengan 113,025%. Baik, untuk sekarang ini saya akan membacakan mekanisme perhitungan untuk data objek pajak rumah wajib pajak tahun 2024. Untuk tanahnya sama juga 75 meter persegi dengan NJOP-nya berubah menjadi Rp1.032.000 per meter persegi. Lalu ada bangunan 36 meter persegi juga dengan NJOP sama berarti Rp700.000 per meter persegi. Lalu ada NJOP TKP yang kena pajaknya sebesar Rp10 juta. Lalu di sini ada NJKP nilai jual kena pajak sebesar 30% dari hasil NJOP setelah dipotong NJOP TKP. Lalu ada tarif pajak dari Perda atau Pemda sebesar 0,5%. Ditanya berapa pajaknya? Jawabnya adalah untuk NJOP tanah itu bisa dikali dari ukuran tanah 75 dikali 1.032.000, hasilnya sama dengan 77 juta 400.000 rupiah. Lalu ada NJOP bangunan, luas bangunannya 36 dikali 700.000 rupiah, hasilnya sama dengan 25 juta 200.000 rupiah. Lalu NJOP tersebut kita tambah NJOP tanah ditambah NJOP bangunan, hasilnya sama dengan 102 juta 600.000 rupiah. Lalu hasil dari NJOP ini kita kurangi dengan NJOP TKP yang sebesar 10 juta itu, jadi hasilnya sama dengan 92 juta 600.000 rupiah. Lalu ada di sini ada perbedaannya, yaitu kita kena NJKP. NJKP itu berarti hasil NJOP TKP yang kurang tadi kita kali dengan 30%. Jadi sama dengan 92.600.000 dikali 30% dengan hasil 27.780.000 rupiah. Lalu terakhir tarif pajak dari Pemda sebesar 0,5% berarti 27.780.000 rupiah dikali 0,5% dengan hasil
138.900. Jadi kita bayar pajak untuk tahun 2024 bayar pajaknya sebesar 138.900 rupiah. Oke, selanjutnya yang saya bacakan adalah data objek pajak rumah WP tahun 2025. Tanah dengan 75 meter persegi dengan NJOP Rp1.032.000 dengan per meter persegi. Lalu bangunan sama dengan 36 meter persegi dengan NJOP Rp700.000 per meter persegi. Lalu NJOP TKP sama dengan Rp10 juta. Lalu NJKP sama dengan 30% dari hasil NJOP setelah dipotong NJOTKP. Tarif pajak Perda atau Pemda adalah 0,5%. Ya, lalu pertanyaannya adalah berapa pajaknya? Jawabannya adalah NJOP tanah sama dengan 75 kali Rp1.032.000 sama dengan Rp70.400.000. Lalu NJOP bangunan sama dengan 36 kali Rp700.000 adalah Rp25.200.000. Lalu NJOP sama dengan NJOP tanah plus NJOP bangunan sama dengan Rp102.600.000. Lalu NJOP kurang NJOP TKP sama dengan Rp92.600.000. Lalu NJKP sama dengan NJOP setelah dipotong NJOTKP kali 30% adalah Rp27.780.000. Dan yang terakhir adalah tarif pajak Perda atau Pemda sama dengan 0,5%. Hasilnya adalah Rp138.900. Oke, saya akan membacakan cara pengisian SPOP 1. Yang pertama ada nomor formulir diisi oleh petugas, dan yang kedua jenis transaksi diisi dengan memberi tanda centang fee atau 5 sesuai dengan jenis transaksi yang diinginkan. Yang ketiga ada NOP diisi oleh subjek pajak untuk jenis transaksi. Pertama data baru diisi dari provinsi sampai blok bagian mau urut kosong saja. NOP bersama tidak perlu diisi. Dan nomor 4 ada NOP asal diisi dengan NOP lama apabila memiliki jenis transaksi pemutakhiran data. No SPPT lama tidak perlu diisi. Yang kelima ada alamat objek pajak diisi sesuai dengan letak objek pajak berdasarkan bukti kepemilikan tanah. Inilah beberapa singkatan yang digunakan dalam penulisan nama jalan. Yang pertama adalah jalan, yang kedua kompleks, yang ketiga perumahan, yang keempat ada gang, dan yang kelima ada kampung, yang keenam ada kapling dan kapel desa. Beberapa singkatan yang digunakan dalam penulisan blok nomor. Dan yang pertama ada nomor, yang kedua ada blok dan nomor, yang ketiga ada kapling dan nomor. Dan yang nomor itu ada nomor 6, yang blok AI atau 06, yang kapling kap A atau 06. Dan yang keenam, berilah tanda checklist fee atau 5 sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat pengisian formulir. Butir pertama itu PNS, yang kedua KBRI, yang ketiga pensiunan. Dipilih jika penghasilan bapak atau ibu cuma berasal dari gaji atau uang pensiunan. Apabila bapak ibu memiliki penghasilan lain di luar gaji atau uang pensiunan, maka pilih butir 5 lainnya. Dan yang ketujuh, data subjek pajak diisi sesuai dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Berikut merupakan tata cara penulisan nama subjek pajak yang mempunyai gelar titel dan sejenisnya. Yang pertama itu ada Jaka, yang kedua Jen Jaka, dan yang ketiga ada IR Jaka SH. Yang keempat ada Jaka bin Jaki, dan yang kelima ada Jaka bin Jaki. Yang keenam ada Jena bin Jaka, dan yang terakhir adalah almarhum Jaka. Dan yang terakhir itu nomor 8, alamat subjek pajak diisi sesuai dengan alamat subjek pajak berdasarkan KTP. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Lalu yang 9 adalah nomor KTP, diisi sesuai dengan nomor induk kependudukan atau NIK. 10 istilah sesuai dengan nomor pajak wajib pajak NPWP. Apabila objek pajak milik perseorangan, maka NPWP yang dicantumkan adalah NPWP perorangan. Lalu yang terakhir adalah istilah luas tanah sesuai dengan luas tanah objek pajak yang dimiliki atau dimanfaatkan. Berilah tanda checklist fee atau 5 pada bagian jenis tanah sesuai dengan pemanfaatan tanah pada kolom yang tersedia. Zona nilai tanah diisi oleh petugas. Oke, selanjutnya ada SPOP
lokasi digambarkan oleh subjek pajak sesuai dengan lokasi pajak yang didaftarkannya, lalu digambarkan dengan menyertakan jalan mudah diketahui umum seperti jalan raya atau jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain. Lalu dilengkapi dengan batas-batas pemilik sebelah utara, selatan, timur, dan barat. Oke, saya akan memberikan LSPOP. 1. Nomor formulir diisi oleh petugas. 2. Jenis transaksi diisi dengan memberi tanda centang V sesuai dengan jenis transaksi yang diinginkan. 3. NOP diisi oleh subjek pajak untuk jenis transaksi rekaman data baru diisi dari provinsi sampai blok. Bagian nomor urut dikosongkan saja. 4. Jumlah bangunan diisi sesuai dengan jumlah bangunan yang terletak pada objek pajak. Kemudian pajak bagian bangunan diisi berdasarkan nomor urut bangunan yang terletak pada objek pajak. 5. Jenis penggunaan bangunan diisi dengan memberi tanda centang V sesuai dengan pemanfaatan bangunan saat didaftarkan. Apabila satu bangunan digunakan untuk lebih dari satu jenis penggunaan bangunan, maka masing-masing penggunaan bangunan menggunakan satu gambar LSOP sesuai dengan JB-nya. 6. Luas bangunan diisi sesuai dengan jumlah luas lantai bangunan termasuk teras, balkon, dan bangunan tambahan lainnya. Kemudian jumlah data diisi sesuai dengan jumlah angka dan lantai pada bangunan. 7. Tahun dibangun diisi sesuai dengan tahun bangunan dibangun. Tahun direnovasi diisi sesuai dengan tahun terakhir bangunan direnovasi. Bahkan daya listrik terpasang diisi sesuai dengan daya listrik yang tertera pada daya listrik. Contoh 450, 900, 1300, 2200, 3500, 6600 dan lain-lainnya. Oke, saya lanjutkan untuk bagian lampiran SPOP. Nomor 9. Kondisi, konstruksi, atap, dinding, lantai, dan langit-langit diisi dengan memberikan tanda centang sesuai dengan bahan yang digunakan. Apabila dibangun lebih dari satu jenis bahan, pilih bahan yang dominan. Nomor selanjutnya, nomor 11. Luas kolam renang dihitung dengan mengalihkan panjang dan lebar. Nomor 12. Jumlah lapangan diisi sesuai dengan jumlah atau angka lapangan yang tersedia. Nomor 13. Panjang pagar diisi sesuai dengan panjang pagar yang sebenarnya dan memberikan tanda centang atau V sesuai dengan bahan yang digunakan. Nomor 14. Jumlah saluran PSPABX diisi sesuai dengan jumlah saluran telepon atau extension yang dihubungkan dengan PABX. Lalu ada nomor 16. Luas perkerasan halaman diisi sesuai dengan luas perkerasan halaman sesuai dengan jenisnya, yaitu ada 4 jenis. Konstruksi ringan, yaitu tebal rata-rata 6 cm, biasanya menggunakan beton ringan. Yang kedua ada konstruksi sedang, tebal rata-rata 10 cm untuk parkir mobil pribadi dan biasanya menggunakan beton, aspal atau paving. Konstruksi berat, yaitu tebal rata-rata lebih dari 10 cm menggunakan beton dilapisi aspal dan biasanya untuk halaman pabrik atau industri. Yang terakhir dengan penutup lainnya, pemakai keramik. Nomor 17. Jumlah lift diisi sesuai dengan jumlah atau angka dan jenis lift yang tersedia. Kemudian jumlah tangga berjalan diisi sesuai dengan jumlah atau angka dan lebar tangga berjalan yang tersedia. Yang terakhir nomor 19. Kedalaman sumur arteis diisi sesuai dengan kedalaman sumur arteis atau sumur air tanah atau bor. Baik, berikut saya bacakan kesimpulan. Yang pertama adalah pajak daerah atas rumah, khususnya pajak bumi dan bangunan berdasarkan perkotaan PBB P2
merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Lalu mekanisme penetapan rumah sebagai objek pajak daerah dilakukan melalui proses pendataan dan penilaian nilai jual pajak NJOP yang menjadi dasar dalam menentukan besarnya pajak utang. Prosedur perhitungan pajak daerah rumah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang berlaku dengan memperhitungkan NJOP nilai jual kena pajak atau NJKP dan tarif pajak yang ditetapkan. Yang selanjutnya secara umum mekanisme dan prosedur perhitungan pajak daerah tersebut Bapak Indra Hitawan telah sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan perundang-undangan meskipun masih memerlukan evaluasi berkelanjutan. Kendala dalam pelaksanaan pajak daerah rumah masih ditemukan terutama terkait pemahaman wajib pajak dan administrasi perpajakan sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan kualitas pelayanan oleh pemerintah daerah. Khusus diharapkan mengerti dan memahami semua isi dari makalah ini karena makalah ini berisi ilmu pengetahuan tentang analisis studi kasus mengenai mekanisme dan prosedur perhitungan pajak daerah rumah Bapak Indra Hitawan sebagai objek pajak